Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurafi Januarta dengan NIM 2201080. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS yang dimana dalam Red Hat OpenShift Deployment Introduction to Container with Podman 4.14 dalam Selection 9.2 dengan Lab Comparison Review. Yang di sini ada tujuan, yang dimana tujuan dalam kita melakukan comparison review tersebut, kita dapat melakukan menjalankan kontainer menggunakan publish image. Di sini kita memanage kontainer hyperscale. Selanjutnya membuat efisien kontainer image. Setelah itu kita akan membuat dan mempublish kontainer image. Setelah itu kita akan mengatur kontainer dalam melakukan komunikasi dan Podman networking. Setelah itu kita dapat melakukan troubleshooting kontainer dan kita dapat menggunakan storage pada kontainer tersebut. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam lab start comparison review-nya untuk kita memulai. Kita buka terminal. Karena di sini ada 13 masalah yang akan kita selesaikan, berarti pada terminal ini kita tidak akan melakukan di terminal ini, maka kita akan membuka terminal baru. Di sini ada spesifikasi, yang dimana spesifikasi ini adalah arahan-arahan yang akan kita lakukan dalam hal tersebut. Langsung saja kita akan masuk ke dalam perintah-perintah yang akan kita lakukan. Yang di sini yang pertama, di sini kita disuruh membuat buffer backend dan buffer frontend tersebut. Nah, di dalam spesifikasi ini sama seperti halnya, di sini kita disuruh membuat Podman network shell dalam bentuk buffer backend dan buffer frontend dalam melakukan DNS disable. Langsung saja kita akan membuat Podman create buffer backend-nya. Dan kita akan membuat Podman network create frontend-nya. Di sini di langkah kedua, di sini kita disuruh membuat store SQL database container dalam menyatukan untuk mengikuti kriteria tersebut. Yang dimana di sini kita menggunakan registry dalam container image dan menggunakan buffer db dalam nama container. Setelah itu kita akan mengkoneksikan container ke dalam buffer backend networknya. Kita akan mengattach new volume dalam buffer data ke dalam variable lib data directory yang dalam kontainer tersebut. Nah, di sini kita bisa melewati dan mengikuti environment variable dalam kontainer tersebut. Nah, langsung saja di sini kita akan membuat terlebih dahulu. Di langkah kedua kita disuruh membuat create database container attach volume persen. Nah, di sini kita akan seperti yang kata di atas, kita memerlukan buffer data dalam melakukan volume tersebut. Di sini buffer datanya telah kita buat. Nah, di sini seperti kata yang ada di atas, kita akan membuat PostgreSQL container dalam bentuk buffer db dengan namanya menggunakan mods buffer data dengan volume variable SQL
variabel lib pgsql/data dalam direktori kontainer tersebut. Di sini ada ketentuan yang telah ditetapkan yang dipilih di atas ini, yang ada di sini. Di sini kita akan melakukan Podman run dengan kita akan memasukkan ke dalam beaver dengan nama beaverdb dalam SQL user beaver, PostgreSQL dengan password beaver 123, database dengan beaver, akan masuk ke beaver data variabel lib SQL data dan akan masuk ke dalam beaver backend. Nah, di sini ada proses penginstalan dalam proses copy dalam hal-hal yang diperlukan. Nah, di sini storage telah dibuat. Nah, selanjutnya pada langkah ketiga kita disuruh membuat kontainer dalam Beaver API menggunakan custom container file. Dalam aplikasi menggunakan di dalam directory d188/lab/comparison/preview/beaver backend directory. Nah, seperti yang ada di sini. Setelah kita melakukan tersebut, di dalam kontainer tersebut, di dalam kontainer image, kita akan membuat Beaver API mesin dalam menggunakan kriteria tersebut, di mana kriteria tersebut kita akan menggunakan multi storage dan bersamaan dengan build image dengan compile Java application. Selanjutnya kita akan membuat storage dengan mengikuti tension seperti berikut, yang dimana dia akan menggunakan use registry dalam container image menggunakan uses home/jobs. Setelah itu mengcopy kontainer ke dalam directory comprehensive preview beaver backend tersebut. Setelah itu menggunakan npm dalam membuat home jobs target beaver binary file tersebut. Dan saja kita akan navigasi ke directory tersebut. Yang di sini bisa kita lihat isi dari beaver backend-nya. Nah, di sini kita disuruh membuat container file dengan prom yang ada di hal tersebut yang telah disediakan ini. Di sini kita bisa menggunakan gedit dalam kita membuat container file tersebut. Nah, seperti yang ada di dalam tersebut, kita akan menggunakan from registry untuk container image-nya. Kita akan mengcopy job tersebut, cron job tersebut. Kita akan menjalankan pm stats sampai package-nya. Setelah itu dia akan melakukan hal tersebut lagi, masuk ke dalam container image lagi. Setelah itu mengcopy from builder home yang telah dibuat tersebut ke dalam home job target beaver jar-nya. Setelah itu masuk ke dalam entry point-nya.
Di sini kita save. Nah, di sini kita disuruh membuat container image for the API users web API v1 text dengan nama before API v1. Di sini ada proses pengcopying file. Di sini kita bisa menunggu downloadan dari extension yang dibutuhkan. Nah, di sini bisa kita lihat setelah kita melakukan build dalam hal tersebut, menjalankan proses-proses yang telah dilakukan dalam container file tersebut. Selanjutnya kita akan membuat container mesin dalam spesifikasi API menggunakan tag prepare step-nya. Yang dimana di sini ada Podman run yang min disebut itu di luar directory dengan nama before API, dengan dalam net before backend, masuk ke dalam before frontend dengan host before db menggunakan before API v1. Sana bisa kita melakukan clear karena datanya terlalu penuh, tidak terlihat. Soalnya kita masuk ke dalam langkah selanjutnya, itu Podman run D-nya. Nah, di sini Podman run-nya telah dibuat. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah keempat, yang dimana langkah keempat ini kita disuruh membuat container before UI menggunakan custom container file, yang dimana aplikasi tersebut available dengan directory d188 dalam /label/comprehensive preview /before UI
Nah, di sini ada penjelasan dari langkah keempat tersebut, yang dimana langkah keempat tersebut menjelaskan kita akan membuat container image dengan Beaver UI dengan menggunakan kriteria sebagai berikut, yang dimana dia akan menggunakan multi-stage, yang dimana multi-stage tersebut akan membuat image comparison script dengan React application. Setelah itu dia akan membuat storage build menggunakan aksi yang ada di berikut, menggunakan registry untuk container image. Setelah itu kita akan melakukan set root untuk user, mengcopy container dari directory komponensi Beaver UI. Setelah itu menjalankan npm install. Setelah itu akan menjalankan npm run build. Selanjutnya di sini ada eksekusi stage from the following action, yang dimana menggunakan legacy juga untuk container image, mengcopy file directory ke dalam nginx conf ke dalam host etc nginx directory execution stage, mengcopy build aplikasi alternatif dalam membuat stage user ke dalam HTML. Selanjutnya menggunakan nginx min-g dalam command stage application. Selanjutnya ada text image with Beaver UI p1. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat. Kita akan masuk ke directory yang ada tersebut, ke dalam directory Beaver UI-nya. Setelah kita masuk ke dalam directory tersebut, kita akan membuat container file di dalam directory Beaver UI tersebut, seperti halnya sebelumnya itu. Di sini kita bisa menggunakan gedit seperti biasa. Nah, setelah kita gedit container file telah terbuka, kita bisa mengisi container image dengan from legacy. Usernya akan menggunakan root. Setelah itu mengcopy file, menjalankan run install dan run dev, run build. Setelah itu masuk ke dalam menggunakan image yang ada tersebut. Setelah itu masuk mengcopy nginx conf ke dalam etc nginx. Setelah itu mengcopy from builder this ke dalam HTML. Setelah itu menjalankan cmd nginx daemon op. Kita bisa isi di sini. Untuk kuliah ke depan, ini bisa kita ratakan.
Setelah kita save di sini, setelah kita melakukan hal tersebut, kita akan membuild before UI P1-nya. Kita akan menunggu proses tersebut sampai selesai. Mungkin di sini agak lama dikarenakan di sini akan menginstal dan menjalankan build tersebut. Di sini saya akan menjelaskan langkah selanjutnya, itu di mana di sini membuat kontainer before UI dalam menggunakan kriteria tersebut. Di sini menggunakan before UI image untuk membuat. Setelah itu di sini menggunakan before UI dengan before UI ini akan digunakan untuk sebagai container name. Setelah itu kita menggunakan map container port 8080 dalam melakukan host ke dalam port 8080. Setelah itu kita akan mengkoneksikan container ke dalam before front end network tersebut. Ini langkah-langkah yang tadi disebutkan tersebut, yang dimana Podman Drone D tersebut dia akan menjalankan perintah yang ada tersebut dengan nama before UI menggunakan net before front end dengan port 8080 before UI P1. Nah, di sini build-nya telah selesai. Semua proses yang telah dijalankan telah selesai. Bisa kita lihat di sini. Mungkin kita lihat dengan full screen. Nah, benar. Telah sukses dalam membuat localhost before UI P1-nya. Selanjutnya biar kelihatan, kita clear saja. Selanjutnya kita akan melakukan seperti yang sebelumnya, itu kita akan meng-create container agar berjalan dengan port 8080 tersebut. Oke, di sini setelah kita menyelesaikan semuanya, bisa kita cek di dalam application dengan menggunakan Primepox. Kita akan menuju localhost, yang dimana localhost tersebut dengan tag 8080.
Nah, di sini hasil dari beaver dalam Bips telah ada. Kita bisa melakukan di sini ada komen hai. Kita buka submit di sini. Nah, di sini telah masuk ke dalam beaver tersebut. Untuk menyelesaikan lab yang kita lakukan ini, kita bisa melakukan di sini ada would you like run lab finish. Di sini kita bisa menekan tombol Y untuk menyelesaikan finishing lab tersebut. Lab ini telah kita selesaikan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.